Kami tidak akan diam. Kami akan berdiri. Kami akan bersuara. Karena sekolah ini bukan sekedar bangunan. Ini adalah masa depan kami. Masa! Ratusan siswa SMA Negeri 1 Bandung menggelar orasi di halaman sekolah setelah kabar pengadilan tata usaha negara menangkan kasus sengketa lahan SMA Negeri 1 Bandung. Para siswa yang terancam kehilangan tempat belajarnya mulai menyuarakan perlawanan demi mempertahankan bangunan sekolah mereka. Mereka kecewa dengan putusan PT UN yang memenangkan gugatan di mana tidak seharusnya sekolah diperebutkan untuk kepentingan pribadi. Kita sangat keberatan karena mau bagaimanapun dari sejarahnya Semansa itu ikonik dengan jalan Dagonya ya Pak ya. Dan di sini juga istilahnya kita udah sangat efektif dari segi pembelajaran karena bisa dilihat juga dari hasil kemarin kita ya Pak ya, PTN kita masuk ke dalam SMA di Kota Bandung yang nomor 1 PTN terbanyak. Jadi sangat disayangkan adanya keputusan ini bisa mengganggu pembelajaran kita dan masa depan para peserta didik yang ada di Semansa sih Kak. Sementara itu, pihak sekolah juga kecewa dengan putusan tersebut. Adanya kunjungan Wamen Dikdasmen dan Gubernur Jawa Barat tidak berdampak apapun pada putusan PT UN. Ya, kalau putusan itu ya sangat kecewa, pasti kecewa. Karena kita mengikuti sidang sebelumnya, sidang pertama sampai sidang ke-6. Jadi ya kecewa, pasti sangat kecewa. Kenapa kok sampai pihak PLK yang dimenangkan tidak melihat dari saksi dari kami 1 orang waktu itu dan 3 itu dari Biro Hukum. Sebelumnya Pemprov Jawa Barat kalah dalam kasus sengketa lahan SMA N1 Bandung melawan Perkumpulan Licem Kristen atau PLK sebagai pihak penggugat. Usai dinyatakan kalah, Pemprov Jabar tidak tinggal diam dan akan melakukan banding. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Lagi-lagi, tawuran kembali terjadi di Jalan Raya Otista, Jakarta Timur, Rabu dini hari. Tawuran terjadi antara puluhan pelajar dari sebuah sekolah menengah kejuruan dengan warga setempat. Pasalnya warga geram dengan aksi para pelajar yang berkonvoi motor sambil mengacungkan senjata tajam. Sejumlah pelajar kocar-kacir hingga terjatuh dari motor saat melarikan diri. Bahkan salah satu pelajar terkapar bersimbah darah di jalanan. Sementara pelajar lainnya bersembunyi di dalam hotel. Warga sempat mengepung hotel sebelum akhirnya petugas Polsek Jatinegara tiba di lokasi mengamankan para pelajar yang berjumlah 18 orang. Tadi kalau saya begitu keluar dari hotel, dari arah sebelah kanan hotel itu masa anak-anak SMA gitu udah pada megang alat gitu loh, Mbak. Parang segala macam. Iya. Jadi mereka udah pada kenal, terus ya udah pada nyerang ke sini. Sama warga diberhentiin di sini nih. Nah, terus mungkin dari lawannya mereka dari sono ke sini mentok. Yang dari sebelah kanan kita ini mentok nggak bisa kabur kali ya, langsung cobain ke hotel. Pasca tawuran, polisi mengamankan belasan pelajar untuk jalani pemeriksaan. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti senjata tajam. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Sekelompok ormas yang diduga hendak melakukan pemagaran di lahan sengketa Sukahaji, Bandung, Jawa Barat, membentak dan mengancam warga. Puluhan ibu-ibu rela berdiri di garis depan demi mempertahankan tanah tempat mereka tinggal. Mereka berusaha mengadang kehadiran segerombol oknum ormas, namun upaya ibu-ibu tersebut dibalas dengan kekerasan. Sejumlah oknum ormas dilaporkan melempar batu ke arah ibu-ibu hingga melakukan pemukulan. Bentrokan ini disayangkan oleh Wali Kota Bandung, Jawa Barat, Muhammad Farhan.
Menurut Farhan, bentrokan kedua belah pihak tersebut seharusnya tidak perlu terjadi, mengingat Pemkot Bandung dan Pemprov Jabar sudah sepakat untuk mengelola, meski ada pro kontra di lapangan. Terus terang saya sangat prihatin dan menyesalkan terjadinya bentrokan yang tidak perlu. Karena Pak Gubernur dengan Wali Kota itu kan sudah berkesepakatan untuk mengelola. Bahwa ada yang tidak setuju, ya bebas. Karena kita kan bukan negara otoriter. Tetapi antara dua kelompok yang berbeda pendapat, jangan kemudian bentrok. Karena ketika bentrok akan membuat solusi-solusi yang sudah kita bangun itu menjadi percuma. Maka saya menghimbau kepada semua pihak yang sedang bersengketa di Sukahaji menahan diri. Atas kejadian tersebut, warga merasa resah dan meminta pihak kepolisian agar menangkap oknum ormas tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, Ainis melaporkan. Usai pertemuan tertutup, Deddy Mulyadi mengaku sempat meninjau lokasi pembakaran dan menemukan permasalahan di mana warga Kampung Baru yang sudah menetap puluhan tahun namun belum memiliki KTP Depok. Mantan Bupati Purwakarta ini juga menegaskan akan memberantas premanisme yang berkedok organisasi masyarakat. Berikan penegasan bahwa Depok adalah etalase dari Provinsi Jawa Barat berbatasan dengan DKI Jakarta. Untuk itu kita harus memastikan kondisi Kamtibmas di sini berjalan dengan baik, tidak ada problem-problem sosial yang menonjol, dan dipastikan juga bahwa premanisme harus semakin susut bila perlu sampai nol, zero premanisme, dan kita tidak bisa melakukan kebijakan itu sekaligus hilang karena tantangan pembangunan ini berat. Manusia sudah multicultural di Depok ini, kemudian jumlah manusianya banyak, ada yang punya KTP Depok dan banyak yang tidak punya KTP Depok, kemudian ada yang punya rumah, ada yang tidak punya rumah, ada yang punya rumah bersertifikat, ada yang punya rumah tidak ada sertifikatnya, maka konflik pertanahan akan menjadi peristiwa yang sangat menonjol. Sementara itu, Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras menyatakan akan memproses hukum pada seluruh pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya 3 mobil polisi dibakar dan dirusak massa di Jalan Pondok Rangon, Kampung Baru, Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok pada 18 April lalu. Saat itu polisi mendapat perlawanan ketika ingin menjemput tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api. Pak, penegasan bahwa yang ditangkap tadi itu adalah ketua ormas, betul Pak? Sesuai dengan porsinya ya, artinya unsur pidananya pada yang bersangkutan. Ya kemarin kan sudah diterbitkan DPO, jadi begitu di depan DPO berarti dari hasil pemeriksaan saksi mengarah kepada yang bersangkutan ada tindak pidana yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Nanti kalau memang ada perkembangan lebih lanjut akan disampaikan. Sekali lagi terima kasih teman-teman sekalian, mohon dukungan. Artinya negara tidak boleh kalah. Kabar penangkapan terhadap Fahri Albar dibenarkan oleh Kasat Reskrim Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Fernal Armando Sambo. Putra dari vokalis grup musik God Bless tersebut ditangkap di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan pada Minggu 20 April 2025 sekitar pukul 20 WIB. Selain mengamankan FA, polisi juga mengamankan sejumlah barang yang diduga mengandung narkotika. Ya, kami dari Sat Narkoba Polres Jakarta Barat pada tanggal 20 April 2025 kami mengkonfirmasi bahwa telah mengamankan seorang pria inisial FA yang bersangkutan adalah seorang public figure, dan saat ini kami sedang mendalami serta melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sebelumnya pada Februari 2018, Fahri pernah berurusan dengan polisi atas kasus yang sama. Kala itu polisi menemukan barang bukti berupa 1 plastik sabu seberat 0,8 gram, 13 tablet Lumolid, 1 butir obat Kalmet, dan beberapa alat isap sabu. Fahri juga mengaku telah mengkonsumsi ganja sejak tahun 2015 dan sabu selama 1 tahun terakhir. Dalam vonis persidangan pada 10 Juli 2018 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hakim menyatakan Fahri bersalah dan harus menjalani rehabilitasi di RSKU Cibubur selama 7 bulan. Dari Jakarta, Miftah Fulgani, iNews melaporkan.
makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa, Sukatani, Ramadan, takjil, sesungguhnya hari tua, puasa. iNews sore setiap hari. Di iNews Room, hajut, hipotermia, kartu pembunuhan, Sritex. iNews Room setiap hari. iNews Prime 1 Ramadan. Penumpang bersenja. Dugaan pengoplosan. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inews Malam dan Profesi. Jawa Tengah, Donggongan. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. The Great Prime Time. Kembali, apakah Lurus benarkah lapak perkara yang akan kita hadapi? Jadinya kita jadi. Tapi saya mengatakan. Tapi masalahnya harus saya kalau nggak percaya. Karena kalau kamu yang buka ya. Saya Ivan Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara Selasa pukul 7 malam. kasus ini yang bermasalah? Kabur aja dulu. Kegelisahan. Terjadi tindakan haram. Bukan nasionalisme kalian. Res narkoba Polda Riau. Anggota TNI. PHK. Presidennya teman. Taidian Rabu. The Prime Show Rabu pukul 8 malam. Ada pergantian lambat. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum Saya membaca tidak bangun juga. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Yang menjadi prioritas. Respon mereka para Apa aja? Semuanya. Dan nggak boleh. pendamping. Nggak boleh. Itu supaya tidak pandang bulu. 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat. Only on iNews. Tuntutan terhadap para terdakwa dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor Jakarta Selasa kemarin. 2 hakim atas nama Erin Tuah Damanik dan Mangapol dituntut pidana 9 tahun penjara. Sedangkan 1 hakim lainnya, yakni Heru Hanindyo, dituntut hukuman 12 tahun penjara. Ketiga hakim non-aktif Pengadilan Negeri Surabaya ini dinilai terbukti menerima suap dan gratifikasi mencapai 1,12 miliar rupiah dan 308.000 dolar Singapura atau setara dengan 3,67 miliar rupiah. Mereka menerima suap untuk memvonis bebas Ronald Tanur dalam kasus penganiayaan kekasihnya hingga tewas. Ngapain sih? Ngapain? Inilah video 2 wisatawan asal Bekasi bernama Susanto Herianto dan Adi yang mengukir namanya di tanaman kaktus di Kebun Raya Bogor akhir pekan lalu. Aksi vandalisme mereka pun viral di media sosial. Akibat perbuatan kedua pelaku, tanaman kaktus berusia lebih dari 20 tahun ini terancam mati. Kedua pelaku pun mendapat sanksi sosial dari pihak pengelola untuk mengobati tanaman kaktus dan membersihkan sampah di kawasan Kebun Raya Bogor. Mereka juga telah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Dengan kesadaran yang penuh, saya memohon maaf dan semoga saya tidak akan mengulangi itu lagi, dan semoga buat teman-teman juga lebih baik lagi. Tanaman kaktus yang dicoret-coret oleh oknum 2 pemuda yang melakukan vandalisme di Kebun Raya Bogor itu sudah datang meminta maaf dan juga telah melaksanakan sanksi sosial. Dan tentu kami berharap tidak akan ada lagi kejadian seperti itu. Pihak pengelola Kebun Raya Bogor berharap aksi serupa tidak terulang. Para pengunjung Kebun Raya Bogor juga diminta untuk turut menjaga kelestarian konservasi alam. Dari Bogor, Jawa Barat, Adi Firmansyah, iNews melaporkan.
Puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 di Cianjur, Jawa Barat menjalani perawatan intensif di instalasi gawat darurat RSUD Cianjur usai menyantap hidangan bakaran bergizi gratis di sekolahnya. Rata-rata gejala yang dialami para siswa diantaranya mual, pusing, muntah, hingga diare. 20 lebih siswa sempat menjalani perawatan intensif. Satu diantaranya merupakan siswa sekolah menengah pertama. Hingga saat ini tersisa sebanyak 12 orang yang masih dirawat dan sisanya sudah diperbolehkan pulang. Ini ya, kondisi setelah dirawat nih seperti apa sih ya? Kembali sekarang tadi udah dikasih obat. Tapi yang gejala yang terasnya muntah-muntah nggak? Pasca kejadian, Bupati Cianjur melakukan pemantauan dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi mengambil sampel sisa makanan untuk dilakukan uji laboratorium. Ya, saat ini kan kita masih dalam pengecekan dulu ya. Kita lakukan pendalaman, termasuk juga kita harus objektif melihat dari hasil-hasil dan kita akan sesuai dengan hasil lab nanti. Pasca terjadinya keracunan massal tersebut, dapur penyedia makanan bergizi gratis di wilayah Desa Limbang Sari, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat terpantau sepi dan berhenti produksi. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Temuan 9 produk pangan olahan yang mengandung unsur babi ini disampaikan oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia Ahmad Haikal Hasan. Dalam keterangan persnya, temuan ini didasarkan pada uji sampel secara acak yang dilakukan BPOM, yang hasilnya ditindaklanjuti dan dibuktikan oleh BPJPH melalui uji laboratorium untuk parameter uji DNA atau peptida spesifik porsin. Hasilnya 9 jajanan manis yang suka dibeli oleh anak-anak ini positif mengandung unsur babi. Ironisnya 7 diantaranya memiliki sertifikat halal. Telah ditemukan 9 produk makanan olahan mengandung unsur babi yang beredar di Indonesia. Dan pembuktian ini dilakukan melalui uji laboratorium, baik laboratorium BPOM maupun laboratorium kami, yaitu BPJPH. Dan berikut daftar makanan mengandung unsur babi yang ditarik BPOM. Yang pertama, Cornish Fluffy Jelly Marshmallow. Kedua, Chom Chom Flower Mallow. Lalu yang ketiga ada Chom Chom Caramelo. Yang keempat, Cornish Marshmallow rasa apel bentuk teddy bear. Kelima, Chom Chom Mini Marshmallow. Yang keenam, Hakiki Gelatin. Ketujuh, Larbi TYL Marshmallow isi selai vanila. Kedelapan, ada Triple A Marshmallow rasa jeruk. Dan yang terakhir, Sweet Me Marshmallow rasa coklat. Atas temuan ini, BPJPH langsung melayangkan surat pemanggilan kepada produsen atau distributor untuk melakukan penarikan produknya dari peredaran. Dari Jakarta, Ahmad Muharlin, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Produk di supermarket, di hypermarket, di Indomart, di Alfamart, di Family Mart, di berbagai macam, itu jumlahnya jutaan. Dan itu mereka bisa terbit karena ada sertifikasi halal dan telah melalui prosesnya. Namun di tengah jalan ada produk-produk yang satu mungkin dicurigai ya, ditengarai merubah ingredients. Yang kedua, prosesnya pun kemungkinan ada yang tidak teliti. Ini terjadi tahun 2021. Jadi saya luruskan ya, bukan produk berlabel halal mengandung babi, tidak demikian. Tetapi yang terjadi adalah bahwa kami senantiasa bersama BPOM melakukan cek, melakukan and recheck, melakukan inspeksi. Nah, di antara yang kami lakukan inspeksi itu juga random. Jadi produk yang berlabel halal pun kita ulangi lagi. Dan ternyata hasil dari pengecekan kembali ada produk yang semula diidentifikasi oleh lembaga pemeriksa halal
tidak mengandung babi. Berjalan 4 tahun kemudian, ya kami lakukan pengecekan ulang, ternyata mengandung porsin, yaitu mengandung babi. Jadi ini jangan dibalik. Jadi kami melakukan pengecekan terhadap semua produk yang sudah berlabel halal, dan di antara 5,6 juta produk yang sudah tersertifikasi halal itu, hasil pengecekan kami ditemui 7 produk berlabel halal ternyata mengandung unsur porsin atau babi. Begitu. Sejak Januari kami sudah panggil para pengusaha dan kami meeting bagaimana penanganannya. Sekaligus kami uji coba lagi. Januari kami tes, Februari kami tes, Maret kami tes. Dari 3 kali tes setelah positif mengandung porsin. Nah, di antara itu kami undang, kami minta mereka harus bertanggung jawab, yaitu menarik semua produk-produknya dari pasaran dan juga men-take down dari semua sosial media. Nah, kami beri waktu untuk penarikan itu 60 hari. Ya, ternyata sampai batas waktu kemarin masih ada, sehingga kami harus umumkan supaya masyarakat peduli, aware gitu bahwa produk ini masih ada di pasaran. Dan bagi yang beragama Islam, jangan lo konsumsi karena mengandung unsur babi. Begitu. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas. Siap menjalankan tugas. Dan amanah perumusan program terkait. 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 10 malam di iNews. Menyoroti kecurangan. Udah ada wartawan yang masuk sini belum? Belum. Ini baru Abraham. Kita harus punya keyakinan kalau kita menang. Menyuarakan keadilan sama potongan besi. Narapidana 7 orang kabur lewat gorong-gorong di bawah ini. Laporan mendalam dan eksklusif. Tempat khusus untuk memproduksi barang haram tersebut. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa, Sukatani, Ramadan, Takjil, kepisaunya, hari tua, keluarga, negara, puasa, masjid, intas, silakan listrik, Jaya Ancol, di Garuda. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom. korban hanyut, warga panik, puluhan rumah Hipotermia, akan tumpukan pembunuhan. Pertamina membantah, PT Sritex memenangkan. Skema oplosan itu nggak ada. iNewsroom setiap hari. Inilah iNews Prime. 1 Ramadan. Sholat tarawih perdana pertama, Sejumlah penumpang bersenja. dan pilot. Menyakitkan. Pengoplosan Tinggal dunia. 5 dekade. iNews Prime Senin sampai Jumat. Nilaius malam 1 Maret 6 profesi guru. Polda Jawa Tengah. Dan penggelonggongan. Sehingga gagal menyalip. Rp2.000 sholat tarawih Forum Kernas anak Israel. iNews malam setiap hari. Hanya di iNews. Harga emas keluaran PT Antam ini menembus level tertinggi. Kenaikan ini dipengaruhi oleh menguatnya harga emas global dan melemahnya nilai tukar rupiah. Selain emas, harga perhiasan juga terpantau ikut naik. Diketahui harga perhiasan dengan kadar 24, 22 hingga 18 seluruhnya naik Rp50.000 hingga Rp100.000. Tren kenaikan harga emas masih diprediksi akan berlanjut seiring tingginya minat investasi warga. Meski disorot sebagai salah satu pusat perdagangan barang bajakan oleh Amerika Serikat, pusat perbelanjaan Mangga 2 masih ramai dikunjungi pembeli. Tak sedikit warga datang ke Mangga 2 untuk membeli barang yang dijajakan seperti tas, baju, dan sepatu merek-merek ternama luar negeri dengan kisaran harga mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah.
Salah satu karyawan kios mengaku tak khawatir dengan tudingan Amerika Serikat. Pasalnya hingga kini masih banyak pembeli yang berbelanja di Mangga 2. Pas ini masih banyak ya? Masih. Rata-rata orang Cina ya kesini. Rata-rata mayoritas orang Cina kesini. Orang China sih. Sama orang-orang yang menengah ke bawah juga kesini nggak sih, Mbak? Ada. Kadang lebaran kemarin juga ada. Enggak sih. Kalau ke si karyawan nggak ada masalah aja ya. Dan kita kan di sini juga sama-sama nyari uang aja gitu. Kalau masalah barang-barang itu kan itu bos ya yang punya di sini kita juga nggak tahu. Sebelumnya, pusat perbelanjaan Mangga 2 masuk dalam daftar hitam pemerintahan Amerika Serikat sebagai pusat penjualan barang palsu dan sarang bajakan. Hal ini tertuang dalam laporan tahun 2025 National Trade Estimate yang dirilis Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat USTR. Dalam laporan ini, AS menilai pembajakan hak cipta dan pemalsuan merek masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Masalah ini tak hanya terjadi secara online, tapi juga di pasar fisik seperti di Pasar Mangga 2. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Kamar Dagang Amerika Serikat menyoroti banyaknya peredaran barang palsu di Pasar Mangga 2 Jakarta. Kemendak pun bersiap menindak tegas barang tak layak edar di pasar Indonesia. Pasar Mangga 2 di Jakarta masuk dalam daftar hitam pemerintah Amerika Serikat sebagai pusat penjualan barang palsu dan sarang bajakan. Hal ini tertuang dalam laporan tahun 2025 National Trade Estimate yang dirilis Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat USTR. Dalam laporan ini, AS menilai pembajakan hak cipta dan pemalsuan merek masih menjadi masalah serius di Indonesia. Masalah ini tak hanya terjadi secara online, tapi juga di pasar fisik seperti Pasar Mangga 2. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memastikan akan mengecek dan menindak tegas barang tak layak edar di pasar Indonesia. Ya, tapi pada prinsipnya kan memang Amerika juga pengen haki segala macam itu kan memang harus ditegakkan ya. Masalah itu nanti kita cek dulu. Tapi pada prinsipnya dengan Amerika atau dengan manapun, ya negara manapun seperti itu harus ditegakkan. Ya sebenarnya kita pengawasan kan reguler, rutin terus dilakukan ya. Pengawasan barang-barang beredar. Kan kemarin 2 hari yang lalu ya. Kan kita juga ada penyitaan barang-barang yang ilegal itu kan, jadi terus kita berjalan. Dalam laporan Kamar Dagang Amerika Serikat, pihaknya menyebut lemahnya penegakan hukum menjadi alasan utama barang bajakan masih bebas beredar di pasar Indonesia. AS meminta Indonesia lebih serius dalam memperkuat kerjasama antar lembaga penegak hukum dan kementerian agar masalah ini bisa ditangani lebih baik. Dari Jakarta Pusat, Hani Sanjaya, iNews melaporkan. Sedikitnya 4 orang akan dilaporkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo atas tuduhan ijazah palsu. Kuasa hukum Jokowi mengaku sudah melengkapi dokumen dan bukti untuk membuktikan dugaan tindak pidana untuk membuat laporan. Namun rencana waktu pelaporan masih menunggu perintah Joko Widodo. Meski demikian, kuasa hukum Jokowi enggan menyebut siapakah 4 orang yang akan dilaporkan. Tentunya selama ini kami juga mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan dokumen-dokumen sehubungan dengan permasalahan yang sedang ada di media. Mungkin yang paling khususnya terkait adanya tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak. Jadi kami sebagai kuasa hukum tentunya harus laporkan perkembangan yang ada. Kami juga sudah hampir rampung, sudah di tahap finalisasi, sehingga mungkin dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah-langkah hukum. Sejauh ini, sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti-bukti pendukungnya, yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan.
Inilah video penangkapan kedua tersangka Aji Hamzah, 22 tahun, dan Febru Akbar. Keduanya merupakan tersangka pembuat narkoba sintetis di Palembang. Keduanya diringkus di dua lokasi berbeda. Untuk mengelabui petugas, kedua tersangka menyewa dua rumah sebagai tempat menjalankan bisnis narkoba sintetis. Rumah pertama di perumahan Kelapa Gading, Kelurahan Karya Baru, Alang-Alang Lebar, Palembang. Rumah ini disewa sebagai tempat pemasaran maupun menerima bahan baku pembuatan dikirim via online. Rumah kedua di Jalan HBR Motik Alang-Alang Lebar, Palembang. Rumah ini dijadikan tempat peracikan atau pembuatan narkoba sintetis. Modus yang dilakukan kedua tersangka memesan bahan khusus racikan dari seseorang di Pulau Jawa melalui online. Orang ini juga sekaligus yang mengajari kedua tersangka cara meracik melalui DM Instagram. Bahan khusus yang dipesan tersebut dilarutkan, dimasak dengan alkohol dan etanol. Setelah jadi, cairan dimasukkan ke dalam botol spray dengan berbagai ukuran. Cara penggunaan, narkoba sintetis disemprotkan ke tembakau untuk dijadikan rokok. Bisa juga cairan tersebut dijadikan untuk cairan liquid vape. Dari bibitnya ini, berapa harganya kamu beli? 50 gramnya kisaran 80 juta. 80 juta? 50 gram? Dari bahan ya? Iya, dari bahan. Dari hasilnya, dari 80 juta, hasilnya itu kamu jual, keuntungan kamu berapa? Keuntungan sampai 20 juta ya, bisa jadi 100 juta itu kalau seliter. Dalam penggerebekan, polisi mengamankan barang bukti puluhan botol spray, alkohol, dan tembakau. Jadi ini adalah hub industri, memproduksi bahan yang dipesan tadi, terus dimasak. Setelah itu dari hasil masakan ini dicampurkan, ada yang sebagai liquid ataupun cairan yang disemprotkan. Dari Palembang, Firdaus iNews melaporkan. Oke, terima kasih. Warga mengamankan seorang pria MN usai menganiaya kekasihnya di Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Warga yang geram sempat menghakiminya hingga babak belur. Sementara akibat kejadian, korban menangis histeris. Korban yang menderita luka di lengan akibat senjata tajam dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Duda beranak dua ini sempat kabur usai diamankan warga. Polisi pun melacak keberadaan pelaku dan meringkus di tempat persembunyiannya. Ternyata pelaku nekat menganiaya kekasihnya menggunakan senjata samurai lantaran tak terima hubungannya diakhiri secara sepihak. Motifnya karena sakit hati setelah 22 tahun berhubungan memutuskan secara sepihak. Setelah terjadi penganiayaan tersebut, pelaku diamankan oleh warga. Kemudian pelaku meminta diantar ke klinik dikarenakan matanya berdarah. Polisi menyita senjata tajam jenis samurai dan sepeda motor sebagai barang bukti. Pelaku bakal dijerat pasal tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan terancam pidana penjara paling lama 12 tahun. Dari Lampung Timur, Lampung, Dinus Sulistanto, iNews melaporkan. Pasukan kan 12? Ya, 12. 12 di mana Mas Setelah 12? Udah. Ditimbang? Iya, Pak. Begitu. Polisi menggerebek sebuah gudang tempat pengoplosan tabung gas LPG bersubsidi di Desa Petrah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Dari lokasi, polisi meringkus seorang pria berinisial HU beserta 2 karyawan. Saat diperiksa, diketahui HU tercatat sebagai pegawai honorer di salah satu instansi Pemkab Bangkalan. Ketiga pelaku kemudian dibawa ke Mapolres Bangkalan berikut barang bukti berupa 240 tabung gas LPG dan puluhan selang tabung gas. Pelaku mengakui telah mengoplos isi tabung gas LPG 3 kg bersubsidi ke tabung gas 12 kg non-subsidi sejak setahun lalu. Hasil pengoplosan dijual ke pengepul gas LPG. Peran di masing-masing tersangka, HO di sini berperan sebagai pemilik usaha. Kemudian 2 tersangka yang lainnya, DK dengan MW ini karyawan yang berperan memindahkan isi tabung gas subsidi 3 kilo ke dalam tabung gas non-subsidi 12 kilo. Selanjutnya para pelaku bakal dijerat tentang pasal penyalahgunaan tata niaga migas yang disubsidi pemerintah dengan ancaman pidana hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan.
Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat, pukul 12:30 siang. Inilah banyak sekali peristiwa besar yang terjadi dan menjadi sorotan. Ya, kita di sini kita interupsi. Oke. Wajib saya Dengan ada pergantian lambat. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum bukan tidak. Itu hal yang wajar. Siapakah raja kecil dimaksud? Tidak ngomong juga. Konsumen korban lagi, nggak dapat barang sekarang kita. Ya, ini pengawasannya juga lemah. Ya Prosesnya belum selesai. Kan Anda mengoreksi. Dia lihat ke tempat lain. Jangan dipotong, Bang. Interupsi hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Sukatani, Ramadan, Takjil, pisaunya, Hari Tua, keluarga, negara, puasa, Masjid Impas, Silatul Listrik, Jaya Ancol, Garuda. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom. Korban hanyut, warga panik, puluhan rumah Hipotermia, bakar tumpukan, pembunuhan, Pertamina membantah, PT Sritex memenangkan keluarga. Skema oplosan itu nggak ada. iNewsroom setiap hari. Inilah iNews Prime. 1 Ramadan. Tarawih perdana pertama. Sejumlah penumpang bersenja. dan pilot. Menyakitkan. Pengoplosan Harus mudik tinggal dunia. 5 dekade. iNews Prime, Senin sampai Jumat. Nilai malam 1 Maret 6 Profesi Guru. Polda Jawa Tengah. Penggelonggongan. Sehingga gagal menyalip. Rp2.000. Sholat tarawih forum in Kernas dan Israel. iNews malam setiap hari. Hanya di iNews. The Great Prime Time. kembali. Apakah lurus benarkahnya lapak perkara yang akan kita hadapi? Jadinya kita jadi. Tapi saya mengatakan. Tapi masalahnya Anda harus saya nggak kalau nggak percaya. Karena kalau kamu memang buka ya. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. strategi ini yang bermasalah? Kabur aja dulu. Kegelisahan. Terjadi pendatang Arab. Bukan nasionalisme kalian. Res narkoba Polda Riau. Anggota TNI. PHK. Presidennya teman. Taidian Rabu. The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Ada pergantian lambat. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum Saya membaca tidak ngomong juga. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Yang menjadi prioritas. Respon mereka para Apa aja? semuanya. Sudah. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu supaya tidak pandang bulu. 30 menit bersama Kabinet Merah Putih. Setiap Jumat. Only on iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Polisi militer TNI Angkatan Laut menggelar rekonstruksi pembunuhan Juwita, wartawati media online di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Rekonstruksi menghadirkan tersangka utama Kelasi 1 Jumran, oknum TNI AL yang juga kekasih korban. Dalam rekonstruksi yang memeragakan 33 adegan terungkap, korban dibunuh di dalam mobil. Tersangka mencekik leher korban hingga tewas di kursi belakang mobil. Usai membunuh, tersangka tidak lantas kabur, namun langsung menenangkan diri dan menghilangkan barang bukti dengan rapi. Jasad korban kemudian diletakkan di tepi jalan termasuk ponsel dan sepeda motor. Kuasa hukum korban menduga pembunuhan dilakukan secara terencana. Keterangan dari tersangka
bagaimana dia melakukan perbuatan pembunuhan sebagaimana pasal 340 tadi. Jadi kalau dilihat tadi memang ada dari keterangan tersangka untuk proses terjadinya pembunuhan, serta ada saksi yang melihat bahwa ada suara pintu, kemudian melihat ada ternyata mobil dan korban. Seperti itu. Makanya ada jeda waktu bertahap, proses itu berbeda dengan 338. Pembunuhan seketika itu akan langsung dilakukan secara otomatis. Artinya seketika itu terjadi pembunuhan. Kalau tadi disetting memang peristiwa itu dari awal sampai diletakkannya jenazah itu atau korban di pinggir jalan. Sekaligus juga menghilangkan beberapa bukti termasuk handphone, kemudian sepeda motor juga dicuci tadi kita saksikan bersama. Nah, itu adalah dalam keadaan dia tenang untuk melakukan perbuatan tersebut. Sebelumnya korban ditemukan bersama sepeda motornya di tepi jalan kawasan Gunung Kupang Kiram, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu sore 22 Maret 2025 lalu. Sebelum dibunuh, korban diduga mengalami kekerasan seksual oleh tersangka. Di bulan Desember, korban diminta tersangka untuk memesan kamar hotel dengan dalih tersangka lelah usai beraktivitas. Setelah sampai di kamar hotel, korban didorong dan langsung dianiaya. Usai mengalami kekerasan seksual, korban menceritakan ke kakak korban. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sairi iNews melaporkan. Lantaran ulahnya melakukan perbuatan cabul terhadap sang pacar berinisial B, 13 tahun, yang baru dikenalnya 2 hari dan masih duduk di bangku sekolah dasar, membuat Alfian Rizky Ilahi, 19 tahun, warga Jalan Kebun Bunga, Sukarame, Palembang harus jadi bulan-bulanan warga. Bermula kejadian tersebut terjadi di mana pelaku mengenal korban melalui teman pelaku. Tidak lama kemudian pelaku melanjutkan hubungannya melalui media sosial. Merasa sudah pacaran dengan korban, pelaku pun mengajak korban ke sebuah hotel yang ada di kawasan Sukarame, Palembang. Keluarga korban yang sempat mencari korban yang tak kunjung pulang selama 1 hari ini, salah satu kerabat melihat korban berada di hotel bersama pelaku. Keluarga korban pun mendatangi hotel tersebut dan mendapati korban berada di kamar bersama pelaku. Merasa geram melihat pelaku, warga pun menganiaya pelaku. Beruntung nyawa korban pun berhasil ditolong oleh petugas yang mengetahui kejadian tersebut. Langsung ke hotel. Langsung ke hotel. Oh, kau ajak nginep sudah? Langsung ajak ke hotel. Berapa hari kau ajak nginep itu? Sehari ya. Nah, pas kau ngawinya tuh? Hari itu lah apa malamnya? Malam, Pak. Malam, berapa kali? Sekali ya. Sekali nian apa? Kini pelaku telah diamankan ke Mapolrestabes Palembang guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Palembang, Muhammad David iNews melaporkan. Ada orang minta juga. Kau jujur jelaskan. Jelaskan. Karena masalah apa? Masalah apa? Ya, masalahnya masalah apa awalnya? Polisi menggerebek rumah dan menciduk AK 46 tahun di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ia diduga menjadi pelaku penikaman AG 31 tahun yang merupakan rekan sekampungnya hingga tewas. Polisi menyita barang bukti sebilah badik yang digunakan untuk menganiaya korban. Kejadian berawal usai pesta miras dan hendak membeli sabu di rumah korban. Pelaku kesal lantaran korban tak memberikan narkoba hingga gelap mata dan menganiaya rekannya hingga tewas. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis terkait pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Kaca mobil, jendela hingga atap rumah warga desa Gandong, Bandung, Tulungagung, Jawa Timur ini rusak setelah terkena ledakan petasan berukuran besar. Petasan terjatuh dari balon udara yang melintas di atas rumah korban. Petasan yang terjatuh meledak 2 kali di atap rumah dan di halaman. Selain menyebabkan kerusakan rumah dan mobil, ledakan petasan juga melukai seorang warga.
Diduga balon udara yang membawa petasan tersebut diterbangkan warga sekitar 500 meter dari rumah korban. Balon udara itu bawa mercon itu. Ternyata mercon itu sudah jatuh di atap pertama kali. Ada 3 kali kalau misalkan kalau nggak salah itu kecil-kecil yang 3 itu, tapi yang 2 itu besar sekali. Polisi menyita 3 petasan berukuran besar dan 7 petasan kecil yang belum meledak. Polisi juga menyelidiki lokasi warga menerbangkan balon udara. Sementara itu, balon udara berukuran besar tersangkut kabel listrik di atas rumah seorang warga Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Saat petugas mengevakuasi balon udara, aliran listrik untuk 8.000 pelanggan harus dimatikan. Tim kontributor iNews melaporkan. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Ini banyak sekali peristiwa besar yang terjadi dan menjadi sorotan. Ya, kita di sini kita interupsi. Oke. Wajib saya Dengan ada pergantian lamban. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum bukti. Tidak. Itu hal yang wajar. Siapakah raja kecil dimaksud? Tidak ngomong juga. Konsumen korban lagi, nggak dapat barang sekarang kita. Nah, ini pengawasannya juga lemah. Ya Prosesnya belum selesai. Kan ada mengoreksi. Dia lihat ke tempat lain. Jangan dipotong ban. Interupsi hanya di iNews. Tindak kekerasan Ibda Hendri terhadap sejumlah jurnalis terekam kamera. Para jurnalis yang hendak merekam aktivitas Kapolri lebih dekat tiba-tiba didorong ajudan Kapolri Listio Sigit. Ibda Hendri bahkan memukul kepala seorang jurnalis foto LKBN Antara, Magna Zaizar, yang tengah meliput di stasiun Tawang, juga mengancam beberapa jurnalis lain. Tindak kekerasan itu menuai kecaman. Ketiga, Polri harus memberikan sanksi kepada anggota pelaku kekerasan tersebut terhadap jurnalis atas nama Magna Zaizar. Usai jadi sorotan, Ibda Hendri didampingi Kabid Humas Polda Jawa Tengah meminta maaf. Dan kami sekali lagi kami mengucapkan penyesalan yang sebesar-besarnya dan kami mohon maaf kepada rekan-rekan media seluruh. Polri berjanji memberikan sanksi tegas ke Ibda Hendri. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi iNews melaporkan. Masih menikmati suasana Hari Raya Idul Fitri, warga Jalan Sila Beranti, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, harus berjibaku melakukan pemadaman api yang membakar 3 ruko sembako milik warga di Pasar Sila Beranti. Pemadaman menggunakan alat seadanya biar api tidak membesar. Beruntung api tidak sempat meluas ke pemukiman warga. Setelah 3 unit mobil damkar Kota Palembang diterjunkan ke lokasi kejadian dan memadamkan api dalam waktu 30 menit. Diketahui api berasal dari salah satu ruko milik Iskandar yang saat itu dalam keadaan kosong. Sedangkan untuk pemilik ruko baru mengetahui rukonya terbakar setelah warga memberitahunya. Mula api dari mana ini? Mula api dari tengah milik Pak Iskandar. Jadi ada 3 korban pemilik 3 kios sembako. Yang pertama Pak Iskandar, yang kedua Rosdani, dan yang ketiga Putri. Jadi kerugian belum bisa ditaksir, untuk penyebab masih belum bisa kita masih diselidiki. Tapi dari mana? Dari korek gas sebagai apa kan ada korek gas. Ini kita tadi jualan apa cak mana Pak? Tutup Pak. Bisa libur, jualan dulu. Nah, kita tahu info dari kebakaran dari mana ya? Masih tahu ke rumah. Bahwa ada asap di warungnya. Itu sudah besar api ya? Api besar datang sini. Sementara asal api yang mengakibatkan kebakaran kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan.
Seorang pria terekam CCTV menunggu dua rekannya yang tengah membobol rumah di kawasan Jalan Raya Tipar Cimanggis, Depok. Para pelaku melakukan aksi pencurian karena tahu rumah sasarannya tengah kosong ditinggal pemiliknya yang melaksanakan sholat Id. Usai beraksi, keempat pelaku kabur usai mengacak-acak isi rumah dan menggasak emas batangan seberat 250 gram. Total korban menderita kerugian senilai 450 juta rupiah. Ya pokoknya barang-barang rumah. Emas itu di lemari. Nah, di belakang lempetan baju itu di lemari. Berarti kamar sudah acak-acak ya? Udah kan, nanti ke bapak itu mulai acak-acakan. Usai kejadian, korban sudah melapor ke polisi dan kasus ini sudah ditangani Polsek Cimanggis. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, iNews melaporkan.